Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh tiba di minggu terakhir di bulan November. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Desember. Dan minggu ini kita sudah masuk dalam minggu Advent yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini kita bersyukur sebab masih diberikan kesempatan Tuhan menghirup nafas dan kembali lagi bagi kita yang mengikuti perenungan pagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mulai perenungan pagi kita di hari ini. Namun sebelumnya mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat karunia kasih yang Tuhan boleh senantiasa berikan bagi kami. Kami bersyukur ketika di malam hari tadi kami boleh beristirahat malam, dan di pagi hari ini kami boleh kembali membukakan mata kami, menghirup nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan. Dalam rangka ungkapan syukur itu, kami yang akan datang saat ini dalam perenungan pagi, kami yang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap dipegang teguh, kami fokus, bahkan kami yang memberitakan firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, boleh mendapatkan kekuatan untuk kami siap melangkah, melanjutkan kehidupan kami di pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 6 ayat 20 hingga ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap berpengharapan bagi kita yang dalam pergumulan, dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun, tapi kita tetap mau datang di hadapan Tuhan, menyerahkan diri dan memahami bahwa kita tetap butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini merupakan peristiwa setelah Yesus memanggil dan memilih 12 rasulnya atau muridnya. Kita bisa baca itu di Lukas 6 ayat yang ke-17. Setelah Yesus memanggil dan memilih ke-12 muridnya, kemudian Yesus turun dan berhenti di tempat di mana berkumpul murid-murid itu, dan pada saat itu Yesus mengungkapkan perkataan berbahagia serta sekaligus perkataan tentang peringatan. Kita bisa baca di judul perikop Alkitab kita. Yesus berkata kepada semua orang yang berkumpul di situ, yaitu ada 12 murid Yesus yang sudah dipilih dan juga beberapa orang yang datang dari Yudea, dari Yerusalem, dari Tirus, Sidon, mengenai beberapa hal itu tadi. Nah, beberapa hal itu apa? Yesus mengatakan bahwa berbahagialah kamu orang yang miskin. Berbahagialah kamu orang yang lapar, menangis, dan dianiaya. Kita bisa baca di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu, jika kita baca tadi perenungan kita, sekilas perkataan Yesus ini tidak masuk akal. Karena bagaimana orang yang miskin, orang yang lapar, teraniaya, terkucilkan, dicela, akan berbahagia? Apakah mungkin perkataan Yesus ini hanya sekedar ingin menghibur pengikutnya pada saat itu, atau mungkin menghibur kita? Lewat perenungan kita di pagi hari ini, kita bersama belajar memahami bahwa secara iman Bapak Ibu Saudaraku,
Perkataan Yesus tentang berbahagialah bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup hendak melihat begini, bagaimana dengan iman mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan diri, pengakuan bahwa kita memang mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar, atau dalam arti ada konsekuensi ketika kita menyatakan komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, apakah ada upah yang diterima? Ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kepada kita yang mampu sedia menerima komitmen dan tetap setia di dalam Yesus, Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat sukacita yang besar di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus juga sendiri memilih jalan yang berbeda. Jalannya sendiri datang ke dalam dunia. Yesus memilih kemiskinan, kelaparan, kesedihan, penolakan, supaya ia menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib. Maka sebagai orang yang menyatakan diri mengikuti Kristus, yaitu saya dan juga Bapak Ibu Saudara, pun juga mengalami hal yang demikian. Pertanyaannya begini, lalu apakah mereka atau kita yang ikut Yesus harus melulu hidup dalam kesusahan, harus melulu hidup dalam penderitaan, kelaparan, sakit penyakit, dan lain sebagainya? Bukan begitu, Bapak Ibu Saudaraku, maksudnya. Maksudnya, sukacita berbahagia, sukacita dan berkat karena komitmen kita mengikuti Yesus yang begitu besar, mampu membuat kita harusnya menyerahkan segala sesuatunya yang kita miliki kepada Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, ketika kita memang mampu sepenuhnya mengikuti Kristus, kita melihat bahwa apa yang kita punya tidak berarti apa-apa ketika Tuhan Yesus tidak berada di dalam diri kita. Karena Yesus yang menganugerahkan nafas kehidupan, karena Yesus yang menganugerahkan keselamatan, perlindungan, bahkan juga pengampunan dosa untuk kita semua. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dalam pembacaan kita di pagi hari ini, Yesus ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak mereka yang makan cukup, mereka yang punya uang banyak, mereka yang memiliki kesehatan yang bugar, jabatan tinggi, hidup dengan senang-senang, tidak ada tekanan dari luar, gangguan psikologi, intinya hidup dengan benar-benar bebas tanpa penderitaan apapun. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudaraku, tapi dalam firman Tuhan di pagi hari ini, kebahagiaan sejati adalah bagaimana masing-masing pribadi, saya dan juga Bapak Ibu Saudara mengenal Allah dan kehendak Allah. Nah, kemudian setelah kita mengenal Allah dan kehendak Allah, kita hidup di dalamnya dengan setia dan taat dan melakukan kehendak Allah. Apa saja kehendak Allah? Semua yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita di pagi hari ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita tentang cara berpikir dan pola kehidupan kerajaan Allah. Bukan menuntut kita untuk menderita, menghindar dari kekayaan, tidak berbahagia, tapi kita mau diarahkan untuk memiliki pemahaman tentang kebahagiaan yang sejati. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh hidup senang. Namun secara sederhana mau mengingatkan kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara, apakah segala sesuatu yang kita miliki mampu menjamin kehidupan kita bahagia terus selamanya, mampu membuat kita hidup selamanya? Kan tidak. Pasti akan ada hidup yang susah, sedih, berbagai macam ekspresi kehidupan hadir dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ingin maksudkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kebahagiaan sejati hanya hidup di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu terjadi bukan karena hidup sekarang sudah tidak ada penderitaan lagi. Kebahagiaan itu terjadi bahwa hidup sekarang kita mengalami sehat. Kebahagiaan yang sejati bukan berarti bahwa kita tidak memiliki tagihan, utang, atau dan lain sebagainya. Tetapi karena kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini, itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi apabila kita saat ini mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami pencobaan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, begitu banyak hal duka, begitu banyak tekanan,
Begitu banyak hal yang membuat kita tidak dapat bersemangat kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita lakukan semuanya karena iman kepada Yesus Kristus. Percayalah bahwa sesungguhnya kita sedang dibentuk sebagai orang-orang yang berkualitas dan akan mengalami pertolongannya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku dengan iman. Hal inilah yang membuat kita bersuka cita karena sudah ada janji Tuhan. Apabila kita menangis, kita menjadi miskin, kita lapar, kita menderita, kita sakit, tetapi kelak akan ada kebahagiaan sejati. Semangat selalu menjalani kehidupan ini, dan dengan semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan, dan serta yakin bahwa Tuhanlah kekuatan, penghiburan, keselamatan bagi hidup kita, untuk kehidupan kita dari dulu, saat ini, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami dikuatkan bagaimana kami melihat firman Tuhan, berbahagia secara iman, berbahagia secara bagaimana kami mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami hidup di dalam Tuhan. Mampukan kami ketika saat ini yang kami dalam persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang belum sembuh, kami yang dalam menunggu hasil jawaban dari apa yang kami tunggu, melihat bagaimana kehidupan kedepannya sepertinya tidak ada jawaban. Tetapi di dalam firman Tuhan di pagi hari ini kami kembali dikuatkan bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan sejati. Karena kami memang bukan dari dunia, karena kami berasal dari Allah. Bapa dalam kerajaan surga, semakin biarlah kami semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan, dan kami semakin dikuatkan, kami semakin diberkati, kami semakin diberikan semangat untuk bisa menjalani kehidupan kami ke depannya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami juga bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan. Kami masih kembali lagi boleh membukakan mata untuk kami siap menjalani aktivitas kami di hari ini. Kami akan bekerja, kami yang akan menikmati hari tua mungkin kami Tuhan. Bahkan mungkin kami juga yang dalam keadaan kondisi sakit penyakit. Kami yang merasa takut, kami yang merasa cemas akan hari esok, akan hari ini, dengan apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Tuhan, di lewat firman Tuhan hari ini kami diajarkan bahwa ketika kami ada dalam pergumulan sakit penyakit, kami datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami siap melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bersamalah dengan kami, sehingga kami tetap melakukannya yang terbaik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.